warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, oke. Anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing agar pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Doa kita pagi ini akan dipimpin oleh Malik selaku ketua kelas. Silakan Malik. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kalian sudah berdoa. Sekarang Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Yusuf. Kenapa Yusuf? Sakit. Oh, sakit. Ada yang lain selain Yusuf? Oh, hanya Yusuf ya? Oke, kita jangan lupa mendoakan teman kita Yusuf yang sedang sakit agar lekas sembuh ya. Dan kalian yang ada di dalam kelas yang masih bisa mengikuti pelajaran hari ini tetap menjaga kesehatan karena cuaca kita akhir-akhir ini sering berubah kan, kadang panas, terik, kadang hujan ya. Oke, anak-anak, kalian masih mengingat tentang keyakinan kelas kita? Masih tetap mengimplementasikan dalam kelas? Oke, kalau kalian masih mengimplementasikan keyakinan dalam kelas, setiap pembelajaran akan berjalan dengan baik. Oke anak-anak, sepertinya kelas kita sedikit tegang ya, karena pelajaran subtema baru. Kita akan melakukan ice breaking agar semangat. Oke, silakan kalian berdiri. Ice breaking kali ini yaitu tepuk semangat yang terbaru ya. Oke, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Ngat. Aha aha. Semangat. Sekali lagi ya.
Oke, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Ngat. Aha aha. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang teks laporan hasil observasi ya. Masih ingat teks hasil laporan hasil observasi itu seperti apa? Masih. Oke, siapa yang masih ingat? Arman, silakan Arman. Mengamati suatu tempat yang kita melakukan hasil laporan deskripsi dengan kalimat deskripsi dan eksposisi. Oke, hari ini kita memasuki pembelajaran bab 2, yaitu membuat iklan, slogan, dan poster. Dan subtemanya mengenal teks iklan atau mengenal iklan. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan demonstrasi, siswa mampu menjelaskan informasi yang ada dalam iklan. Tujuan yang kedua yaitu melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi informasi dalam sebuah iklan. Oke, baiklah. Ada yang tahu apa itu iklan? Apa iklan itu? Mempromosikan Sebuah barang. Oke, kalian pernah kan melihat iklan ya? Di mana saja kalian melihat iklan? Tunjuk tangan. Televisi, terus radio, terus HP di mana? YouTube. Oke. Terus iklan-iklan yang kalian lihat itu apa sih yang menarik bagi kalian? Gambar. Selain gambar apa lagi? Diskon. Penawarannya ya. Terus apa lagi? Tampilannya. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu menurut kalian di bagian mana sih iklan itu yang menarik? Bagian diskon yang ditawarkan, terus gambarnya, terus warna, terus apa lagi? Produknya. Oke, baiklah, kalian sudah banyak tahu ya tentang iklan, macam-macam iklan. Terus iklan itu akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Contohnya misal, kalau kita memerlukan suatu produk, dengan kita melihat iklan, bermacam-macam iklan, kita akan tahu produk apa yang kita butuhkan, atau yang cocok untuk kita. Dan juga, jika kalian ingin membuka suatu usaha, iklan tersebut akan kalian gunakan dalam mempromosikan usaha kalian. Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari ini, kalian sangat tidak terlepas dari yang namanya iklan. Oke, baiklah anak-anak, kayaknya sepertinya tegang ya. Ada pikiran di pelajaran selanjutnya atau PR selanjutnya? Oke, baiklah, kalau seperti itu kita merefleksikan diri kita dulu sebentar dengan teknik stop. Teknik stop ini akan memberikan penenangan atau refleksi pada pemikiran kita agar fokus dalam suatu pelajaran. Oke, posisikan diri kalian pada posisi ternyaman dengan kaki berada di atas lantai dan tangan berada di atas paha. Kedua tangan ya. Oke, pejamkan mata kalian. Pusatkan pikiran kalian dengan penuh di dalam kelas dan perlahan tarik napas pelan-pelan, tahan sebentar, hembuskan, tarik lagi napas pelan-pelan,
tahan, dan hembuskan. Ulangi sampai kalian merasa benar-benar siap untuk menerima pelajaran hari ini. Oke, tarik nafas, tahan, dan hembuskan. Pusatkan pikiran kalian berada di dalam kelas. Buang pikiran yang tadi tidak sempat membersihkan kamar, yang tadi belum sempat sarapan, dan yang tadi belum sempat berpamitan dengan orang tua. Lepaskan pikirannya, rilekskan badan, tubuh, seluruh tubuh serta pikiran kalian agar kalian fokus untuk menerima pembelajaran hari ini. Oke? Tetap tarik nafas, tahan, hembuskan dengan berlahan. Tarik nafas kembali, hembuskan, tahan, dan hembuskan. Oke, lanjutkan. Tarik nafas, tahan, dan hembuskan. Oke? Buka mata kalian berlahan. Nah, bagaimana? Sudah rileks? Sudah, oke. Kalau seperti itu, kita masuk ke dalam pembelajaran hari ini. Oke, ini tadi apa sih iklan itu? Kalian sudah jawab, kalian sudah ngerti apa iklan itu? Berarti iklan adalah sebuah ketentuan atau sebuah promosi dari sebuah produk, oke? Dan ini teks iklan adalah teks yang bertujuan untuk mendorong atau membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi sebuah iklan itu pasti ada produk atau jasa yang ditawarkan, oke? Tujuan iklan yaitu memberi informasi, mempromosikan keunggulan atau kelebihan dari suatu produk dan mempengaruhi orang untuk membeli produk atau barang atau jasa yang ditawarkan. Media yang akan menyampaikan iklan biasanya yaitu ada media elektronik dan media cetak. Media elektronik itu ada TV, televisi, dan media sosial. Sedangkan media cetak itu ada koran, majalah, dan tabloid. Ciri-ciri iklan yang pertama yaitu informatif. Jadi iklan itu informatif berarti mereka memberikan informasi, ya, informasi sebuah produk atau jasa yang mereka tawarkan. Itu ya. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi sebuah iklan itu pasti menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Tidak ada yang menggunakan majas-majas yang susah dicerna oleh orang yang dituju dalam sebuah iklan tersebut. Ya. Yang ketiga yaitu menarik perhatian. Yang ada yang kalian bilang tadi, saya tertarik dengan diskonnya, Bu, ya kan? Ada yang tertarik dengan gambarnya, ya kan? Ada yang tertarik dengan penyampaian cara dia menunjukkan produknya, seperti itu ya? Iya, oke. Yang terakhir yaitu ciri-cirinya bersifat persuasif. Masih ingat kan apa itu persuasif? Persuasif itu adalah mempengaruhi atau membujuk. Jadi sebuah iklan itu pasti mempengaruhi dengan mereka menciptakan atau menawarkan atau memberikan pernyataan bahwa produk dan jasa mereka itu lebih unggul. Seperti ya keunggulannya. Oke? Ini contoh iklan. Ini contoh iklan apa ini?
Yakult. Oke, di sini kan tampilan iklannya ya. Ada gambar, ada tulisan. Oke, ini satu contoh iklan. Baiklah, anak-anak, kalian kan sudah ngerti nih apa itu iklan, tujuan pembuatan iklan, terus iklan-iklan apa yang di media, penyampaian iklan. Sekarang Ibu minta kalian buat iklan yang menurut kalian menarik minimal 3. Iklannya, misal contohnya, saya tertarik dengan iklan Yakult, ya kan? Iklan Yakult. Alasannya kenapa kalian tertarik dengan iklan itu? Itu. Nah, ini hanya sekedar contoh. Jadi kalian tulis iklan yang menurut kalian menarik dan alasannya. Oke, silahkan tulis di buku latihan kalian. Minimal 3 iklan. Jadilah. Apa enggak? Iya, tulis. Aja Ibu spek up tulis nih. Misalnya iklan apa? Misalnya itu tadi kan contohnya Yakult. Berarti apa kamu? Ya, iklan apa yang kalian lihat di minimal 3 iklan ya. Bebas iklannya, iklan produk atau iklan jasa yang pernah kalian lihat dan kalian tertarik dengan iklan tersebut. Bagaimana Rahmat? Oke, sudah? Oke, yang sudah tetap di tempat, kita tunggu dengan kawan-kawan yang lain ya. Oke, sudah ya?
Cukup. Nah, kalian sekarang silahkan berbagi dengan teman kalian iklan apa saja yang teman kalian tulis dan iklan apa saja yang kalian tulis. Berbagi dan kalian cari salah satu yang paling menarik dari iklan kalian dan teman kalian. Oke, berbagi dulu. Berbagi dengan teman kalian. Iklan apa sih yang menarik bagi Devi dan bagi Aisyah? Nanti kalian akan Ibu beri kesempatan untuk menyampaikan. Tidak usah ditulis, kalian ini saling berbagi saja. Oke, sudah? Sudah berbagi sama teman? Oke, Ibu minta Aziza dan Yuri. Coba Aziza sebutkan, bacakan iklan apa sih yang menarik menurut Aziza? Dan Aziza sebutkan juga iklan apa yang paling menarik yang dibuat Yuri bagi Aziza. 3 ya, Bu. 2 yang punya Aziza, 1 dan punya Yuri 1. Duduk dulu. Iklan yang pertama itu Samposing. Alasan karena memiliki keunggulan yang menarik dan varian yang bermacam-macam. Yang kedua, parfum Pasel. Alasan karena memiliki varian yang banyak dan kemasan yang mudah dibawa. Oke, yang Yuri? Coklatos karena Coklatos, oke. bentuk coklatos yang panjang dan renyah untuk dinikmati dan dimakan. Oke, kalau yang Yuri, menurut Yuri iklan yang paling Yuri membuat Yuri tertarik? Permen kaki karena permennya yang berbentuk kecil. Apa? Mie? Permen kaki. Permen kaki, oke. Yang Aziza buat yang paling menarik buat Yuri? Parfum Pasel. Parfum karena memiliki varian yang banyak dan kemasan yang mudah dibawa. Oke, terus Arman, iklan yang paling menarik bagi Arman apa? Beng beng. Beng Beng. Kenapa Arman tertarik dengan iklan Beng Beng? Karena gambar dan iklannya yang Oke, kalau yang dibuat oleh Dimas? Aqua. Kenapa Aqua? karena menyatakan lingkungan yang bagus dan berkualitas. Oke, yang Dimas anggap paling menarik iklan yang dibuat itu apa? Permen apa? Beng Beng. Ya? Sebutkan alasannya. Oke, yang dibuat oleh Arman? Ajinomoto. Oke, kenapa Ajinomoto? Oke, ada lagi yang ingin membacakan? Oke, Clara. Ya, ya. Karena warna yang mencolok dan ciri yang khas. Oke, kalau yang dibuat Fitri? Iklan Masako. Iklan Masako. Kenapa? Karena bungkusnya kecil dan kotak. Oke, kalau Fitri? Racikan? Ayam goreng. Kenapa? Iya, kalau yang dibuat Clara yang menurut Fitri itu menarik. Mie instan spaghetti. Kenapa? Oke, ini kalian sudah berbagi ya. Jadi kalian sudah tahu nih iklan ini tuh menariknya seperti ini.
sama seperti yang teman-teman kalian sebutkan tadi ya. Misalnya kalau sampo zinc itu berarti karena mereka sampo zinc memiliki varian yang banyak ya. Terus tadi Ajinomoto yang memiliki banyak kemasan kecil, besar seperti itu ya. Terus ada lagi yang menyebutkan tertarik dengan mie spaghetti instan ya, karena mudah dibuat atau mudah dimasak. Oke, baiklah. Dalam sebuah iklan itu tidak hanya hal menarik saja yang kalian harus perhatikan. Di dalam sebuah iklan kita bisa menemukan informasi yang lebih detail. Jadi dalam sebuah iklan kita dapat menemukan yang namanya informasi, ya, informasi yang lebih dalam mengenai sebuah iklan. Dengan kita menentukan nama iklan yang pertama, jadi nama iklan berarti nama produk atau nama jasa yang ditawarkan dari sebuah iklan tersebut ya. Yang kedua yaitu jenis produk. Jenis produk tuh jenis produknya seperti apa sih? Seperti itu ya. Apakah itu minuman ataukah makanan atau jasa pengantar makanan atau jasa pembersih baju seperti laundry seperti itu ya. Yang ketiga yaitu cara penyampaian iklan. Mereka itu menyampaikan iklan itu seperti apa? Misalnya dengan gambar yang menarik atau dengan label yang dibuat seindah mungkin seperti itu ya. Yang keempat yaitu isi iklan. Nah, iklan itu isinya apa sih? Tadi menawarkan apa? Kalau misalnya dia menawarkan sebuah minuman, berarti isinya tentang apa? Tentang minuman tersebut ya, tentang keunggulannya, seperti itu kan? Atau tentang diskon-diskon yang mereka tawarkan ya. Dan yang terakhir yaitu hal yang menarik. Hal yang menarik seperti yang kalian sebutkan tadi, apa seperti gambarnya atau variannya, ya tulisannya seperti itu ya. Ibu contohkan ini iklan Yakult ya. Iklan Yakult ini nama iklannya apa? Jadi kalau kita cari informasinya, namanya bukan nama jenis iklannya, nama iklan. Berarti ini iklan apa? Iklan Yakult. Oke. Yang kedua, jenis produknya apa? Minuman. Yang ketiga apa? Cara penyampaiannya. Nah, isi mereka menyampaikannya seperti apa? Dengan gambar dan tulisan. Oke. Terus isi iklannya apa sih? Yakult. Isinya selain Yakult apa yang ada di dalam iklan tersebut? Ada tulisan dan gambaran. Oke. Hal menarik yang ada dalam iklan ini apa? Gambar botol yang kecil. Oke. Kalian sudah mengerti. Jadi satu lagi, Ibu menginginkan kalian mencari informasi dalam sebuah iklan di kertas koran. Sebelumnya Ibu akan bagi kelompok dulu berdasarkan asesmen pertama tadi ya.
Oke, Ibu sebutkan dulu nama-nama kelompoknya ya. Kelompok 1 yaitu Arman, Malik, Jenny, Fitri, dan Clara. Silahkan tentukan tempat ternyaman bagi kalian untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, Dimas, Andin, Randy, Niska, dan Yuri. Kelompok ketiga ada Putri, Eka, Raudo, dan Arif. Kelompok keempat ada Aziza, Devi, Nabila, Rizky Dwi, dan Al-Aziz. Kelompok kelima ada Rahmat, ada Aisyah, ada Sima, ada Prita, dan ada Fesi. Diangkat nak, diangkat kursinya. Devi di situ lagi. Diangkat nak, ya, ada apa-apa diangkat. Oke, sudah duduk berdasarkan kelompok ya. Dan ini Ibu bagikan koran dan kalian cari dalam koran ini iklan yang menurut kalian menarik dan tentukan informasi yang seperti di depan. Ya, nama iklannya, jenis produknya, cara penyampaian, isi iklan, dan hal yang menarik. Ini kerjasamanya ya, kelompok. Ini kelompok 3. Oke, kelompok 4. Kelompok 5. Oke, kalian bekerja sama dalam mencari sebuah informasi iklan ya. Nanti jika kalian sudah menemukan, kalian silahkan tempel di dalam karton ini dan tuliskan informasi yang kalian dapatkan. Oke, ini guntingnya. Gunting. Oke, silahkan kalian cari terlebih dahulu iklan apa sih yang menarik untuk kalian. Dan setelah itu kalian pisahkan dari koran tersebut, tempelkan di karton yang Ibu berikan. Setelah ditempelkan, di bawahnya kalian tuliskan apa-apa mengenai informasi yang kalian dapatkan dari iklan tersebut. Kecil juga sih tulisannya. Tulisannya agak sedikit besar ya, biar bisa dibaca sama teman-temannya nanti saat persentase. Cian aja. Mama kau. Dah ikut juga. Terus gunting rambut aja. Ya, cari. Gunting lah.
Dan temukan informasi yang ada di dalam itu. Ayo kerjasama. Jangan mengandalkan satu atau dua orang saja. Ya, itu ditempel. Nanti di bawahnya diberikan informasi-informasi yang kalian temukan. Ya. Kalau nggak ada lem itu bisa ditempel pakai apa? Nah, ini ada lem. Kalau nggak ada lem pakai apa namanya, double tip yang untuk kalian tip X itu apa? Oh, tip X. Apa namanya itu? Bukan, yang untuk kita kalau salah. Tip X. Ya, stipler. Oke. Kalau tidak ada lem, tapi kalau ada lem ini pakai lem aja. Ayo kerjasama. Ini sudah menemukan iklannya? Apa iklannya? Rendang hitam. Oke. Kalau ini aqua. Ya, tempelkan di atasnya. Nanti kalian kasih informasinya di bawah. Hal yang menarik. Tulisannya agak sedikit besar ya, biar dilihat. Arif, kenapa tidak kerjasama, Arif? 100% menunjukkan 100% salah, artinya menunjukkan salah satu gender apa gitu namanya, wisata Indonesia. Wisata Indonesia. Alhamdulillah. Setelah kalian menemukan semua informasinya, kalian pastikan atau sepakati siapa sih moderatornya, siapa sih penyajinya, dan siapa nanti seandainya ada teman kalian yang memberi tanggapan. Kalian menanggapin kembali. Ayo, sudah selesai belum? Aziz kesini dikit, biar ibu bisa lewat. Oke, kan kerjasama, jadi sama-sama kerjanya. Jangan mengandalkan satu atau dua orang saja. Ayo bantu tulisnya, bantu ininya.
Oke. Ya, gantian lemnya. Nggak usah digaris, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biar nggak apa-apa. Yang penting tulisannya besar, jadi kalian nanti saat persentase teman kalian lihat, ya. Atau ditempel di sini gambarnya, di sini di bawah tulisan yang informasi yang telah kalian temukan. Gambar iklan kalian. Cari informasi yang kalian sudah belum? Ada yang menulis informasi, ada yang menempel. Berarti sebelah situ aja. Ini sebelah sini, nanti informasinya sebelah sini. Iya. Kalau kalian mau bentuknya seperti ini. Oke. Dan di sini informasi yang telah kalian temukan. Segera ya. Ya. Ya, berarti apa yang menariknya? Cara penyampaiannya berarti kayak mana seperti ini? Tidak apa-apa. Oke, sudah? Apa? Sudah? Kalau yang sudah boleh persentase terlebih dahulu. Persentase duluan. Sepakati siapa moderator, siapa yang menyajikan, dan siapa yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, kalian persentase dulu, nanti jika ada yang menanggapi oke, kalau tidak ya tidak apa-apa. Berarti mereka memang sudah puas dengan penyajian yang kalian sajikan. Seperti itu ya. Oke, kelompok mana dulu yang bersedia? Ini kelompok berapa? 4? Atau kelompok 2? Oke, sedikit lagi. Apa? Sudah? Sudah siap untuk persentase?
Dem. Sudah siap? Oke, silakan. Sudah mempunyai kesepakatan siapa presenter, siapa penyaji, dan siapa penanggap? Sudah. Oke, silakan berdiri di sini. Tidak usah menggunakan meja. Berdiri saja di sini. Kalian presentasekan hasil kalian. Dan temannya sambil kalian perhatikan yang di depan, jika kalian masih mempunyai apa sih penanggapan tentang ini kelompok mereka ini, kalian silahkan memberikannya ya, angkat tangan. Oke, silakan. Malik apa? Oh ya, moderator di sini. Oke, tidak apa, biarkan. Oke, yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah makan pagi sore. Ditunjukkan sama temennya hasil karyanya. Oke, itu rumah makan. Kami ingin mempresentasikan hasil kami bersama teman-teman saya. Nama iklan. Rumah makan pagi sore. Jenis produk makanan ciri khas Padang. Cara penyampaian. Mereka telah mempromosikan iklan bahwa warung makan pagi sore telah memberi diskon bahwa pembeli 20 bungkus gratis 1 bungkus. Isi iklan, tulisan dan gambaran. Hal menarik dari iklan, setiap membeli 20 bungkus gratis 1 bungkus, tulisan dan gambaran makanan yang menarik menggugah selera. Kesimpulan atau informasi dari kami, rumah makan pagi sore bahwa setiap membeli 20 bungkus memberi diskon 1 bungkus dan juga sangat menarik pembeli untuk membeli di rumah makan pagi sore. Dan juga ada gambaran makan yang menggugah selera makan. Oke, tampilkan, coba lihatkan sama teman kalian hasil karya kalian. Oke, silakan Arman. Jika kawan-kawan ingin bertanya, Oke, ada yang ingin menanggapi tentang persentase di depan? Ayo. Ada tidak yang menanggapi? Oke, Randy dari kelompok 2. Oke, Randy. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pada tahun kapan rumah makan pagi sore didirikan? Siapa yang akan menjawab? Malik. jawabannya sejak tahun 1973. Oh, 1973. Oke, ada lagi yang ingin menanggapi? Oke, silakan. Menu pagi sore menawarkan apa? Oke, pertanyaannya, menu pagi sore menawarkan apa? Itu jawabannya. Oke, selesai. Silahkan tutup Arman. Waalaikumsalam. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2 siap? Oke, silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang rendang hitam.
hal baru jadi baru karena dari berwarna hitam. Dan kita tidak mengharapkan yang dibuat dari daging dan memiliki kulit berwarna hitam. Juga memiliki Yalah, kamu tidak maju cukup waktunya. Ya, siapa yang ingin menanggapi? Oke, Arman. Silakan Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya menjelaskan dari Rempah dari rendang itu terdiri dari apa saja? Oke, itu Arman jawabannya. Ada yang ingin menanggapi lagi? Oke, silakan. Apa ciri khas dari rendang? Oke, itu. Oke, sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 4. Ambil sini deh. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok kami mempresentasikan hasil diskusi kami yang menggunakan iklan Aqua yang akan dibacakan oleh teman kita Devi. Oke. Nama iklan Aqua, jenis produk minuman, cara pemakaian, menyampaikan gambar iklan dan tulisan. Isi iklan tentang minuman, hal yang menarik karena menunjukkan salah satu lambang wisata Indonesia. Oke, silakan moderator. Kami bagi yang ingin bertanya kami silakan. Tegak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aqua diproduksikan di mana? Di Mekarsari. Di Mekarsari. Oke, ada lagi? Silakan Dimas. Oke, ada lagi? Ada lagi kelompok 5? Oke, Versi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mengapa di botol Aqua ada gambar gunung? Secara filosofi disalin dulu pada logo. Oke. Aqua menunjukkan asal sumber air Aqua. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi yang ingin maju? Silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Oke, silakan. Ya, ada yang ingin menanggapi, silakan. Kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja bahan yang ada pada mie kocok? Dan oke. Lah, oke. Itu satu lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusi kami tentang iklan meme. Informasi dalam iklan kami akan dibacakan oleh Rahmat sebagai penyaji. Nama iklan meme jenis produk makanan, cara penyampaian gambar atau tulisan. Isi iklan
kegiatan ini tadi, seandainya kalian menemukan iklan yang ada di luar, dalam sepintas kalian bisa nggak memberikan atau mencari informasi iklan tersebut? Bisa. Oke. Dengan sekali pengamatan kalian sudah bisa ya? Oke. Nah, dalam proses ini tadi tentu ada sesuatu yang menurut kalian sulit nih, ya? Di bagian mana sih saat mencari informasi iklan itu yang sulit? Di bagian mana? Oke, bagian mana Arman? Di bagian penyampaiannya. Oh, di bagian penyampaiannya. Oke, karena mungkin saat ini kalian hanya mendapatkan media satu ya, hanya koran saja. Jadi penyampaiannya itu hanya satu arah ya, hanya gambar dan tulisan. Jika misalnya kalian melihatnya di media sosial atau media elektronik, itu bakal ada penambahan yang namanya suara dan gerakan. Seperti video ya, seperti itu. Oke, yang lain ada lagi yang kesulitan saat kalian mencari informasi apa yang ada di sebuah iklan tersebut? Tidak ada? Ayo Arif. Bahan-bahannya. Bahan-bahannya, maksudnya dengan sebuah iklan itu tidak langsung menampilkan ya bahan-bahan yang tertera di sebuah produk itu ya. Misal kalau kalian mengamati minuman yang seperti minuman jeruk Floridina ya, kan tidak langsung ada di maksudnya tidak terbaca karena dia terlalu kecil di dalam kemasan ya. Itu. Oke, berarti apa namanya itunya tadi ya, komposisi yang dalam sebuah produk tersebut. Tapi karena itu tadi seperti yang Arman tanyakan, karena kalian hanya mendapatkan satu media yaitu koran. Nanti seandainya di kemudian kita akan menggunakan media yang lebih lagi, yaitu video mungkin ya, yang akan ditampilkan untuk kalian mengamati ya. Oke, baiklah anak-anak, kalian sudah mengerti tentang bagaimana sih apa sih iklan itu ya, sudah tahu apa sih yang menarik dalam sebuah iklan dan bagaimana mencari informasi yang ada pada sebuah iklan, ya kan? Ada yang bisa merangkum? Ada. Siapa? Ayo, Ahmad, silakan. Kenapa, Bu? Merangkum tentang apa yang kita lakukan hari ini? Tentang apa? Iklan, oke. Apa itu? Sebuah iklan jadi produk. Iklan yaitu mempromosikan sebuah barang. Oke, yang lain apa yang didapat hari ini? Pesan-pesan dalam sebuah iklan sangat beragam. Ya, terus hanya itu pesan-pesan yang bukan pesan-pesan, informasi ya, informasi yang kita temukan di dalam sebuah iklan itu beragam. Ada lagi? Oke, kalau tidak berarti kalian sudah mengerti ya. Dan hari ini Ibu minta kalian keluarkan kertas satu lembar atau setengah lembar perasaan kalian mengikuti pelajaran Ibu itu seperti apa? Tuangkan di kertas itu melalui emoji. Emoji tahu? Tahu. Emoji tahu kan? Nah, oke. Kertas digambarkan di sebuah kertas emoji perasaan apa yang kalian rasakan saat pembelajaran. Nah, siapa nak? Iya, emoji. Tidak usah ditulis. Emoji saja. Ya, boleh apa namanya? Kalian gembira atau kalian sedih karena kalian belum
memetik? Hah? Enggak, Bu cek ini, Bu. Emoji kalian? Tahu kan emoji? Iya, seperti itu. Apa emoji yang kalian rasakan? Tuangkan perasaan kalian pada emoji tersebut. Emoji melet. Nanti kalian bacakan satu ya. 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 Sudah, Bu. Sudah? Yang sudah silakan tempelkan di depan. Ya, ya pakai. Tadi. Oh, pakai stempel boleh. Boleh. Yang ini apa ini? Selalu. Bebas, Bu, bajunya. Iya bebas. Kalau tidak buat tidak apa-apa. Aduh, anjing, guys. Ya Allah, astaga. Ini Clara. Jangan banyak-banyak. Dikit tuh. Wah, gile wale. Namanya ini. Ya, sabar. Demi kasih dulu. Dari mana? Sabar, Pak. Masalah main. Coba baca ini. Oke, ini sudah semua? Sudah. Oke, berarti kalian ini melihat banyak yang menggambarkan atau emoji senyum ya. Senyum, senang, gembira. Betul seperti itu? Betul. Ada yang mau menyampaikan tentang umpan balik bagaimana sih pelajaran Ibu hari ini? Sangat baik. Satu kan tunjuk tangan bagaimana Sangat perasaan seru. Ibu ya dan apa yang kamu dapatkan. Oke, silakan balik. Sangat senang. Berdiri balik. Sangat Perasaan balik sangat senang pada hari ini. karena Karena sangat menyenangkan. oke, ada lagi? Ada lagi? Rizky dulu ya, ayo. Ya, karena apa? Karena apa? Karena seru, karena ada berbaur dengan sebuah kelompok ya. Oke, ada lagi? Arman, silakan. Saya sangat senang karena sudah mempelajari Ya, jadi mengerti tentang terus ada lagi? Ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya atau apa yang kalian rasakan pembelajaran hari ini? Ada? Siapa
Bapak Arif, bagaimana perasaan kamu hari ini belajar dengan Ibu? Arif dulu. Gembira, Bu. Gembira karena Kamu ikuti pelajaran. oke. Clara, oke. Gembira karena dapat informasi tentang iklan. Oke, sip. Ada pengetahuan baru yang kita dapat ya. Oke, silakan Devi. Oke, menyenangkan karena seru berdiskusi bersama dengan teman-teman ya. Ada lagi? Ada lagi yang ingin menyampaikan? Tidak ada. Berarti apa yang disampaikan oleh teman-teman sekalian sudah mewakili apa yang kalian rasakan hari ini, benar? Benar. Dan ingat, pembelajaran hari ini tidak sampai di sini ya. Nanti akan ada materi selanjutnya, yaitu tentang iklan komersial dan non komersial. Jadi ilmu yang didapat hari ini tidak hanya berhenti di sini ya. Kamu harus tetap mengingat informasi tentang iklan karena materi hari ini akan berkesinambungan dengan materi selanjutnya. Ya, kita akan bertemu di materi selanjutnya dan kalian silahkan mencari informasi sebanyak mungkin tentang apa sih itu iklan komersil dan iklan non komersil. Terus apa saja yang ada dalam iklan komersil itu? Misalnya bagian-bagian seperti apa sih yang dinamakan iklan komersil? Terus apa saja sih produk yang ada pada iklan komersil? Itu ya. Dan kalian bebas mencari informasi itu di mana saja menurut kalian menarik. Misalnya kalian mencari informasi itu, saya cari di buku pembelajaran saja. Oke, tidak apa-apa karena kalian menginginkan buku pelajaran, itu bukan buku pelajaran. Terus kalau kalian lebih tertarik mempelajari tentang iklan komersil itu di media sosial seperti Google ya, boleh di YouTube juga boleh, gitu ya. Asalkan kalian temukan atau kalian pelajari dulu yang namanya iklan komersil dan iklan non komersil. Oke. Ada yang ingin kalian tanyakan? Ada yang ingin kalian sampaikan? Ya, Mak? Maka nantinya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nanti kalian akan belajar terlebih dahulu. Cari dulu informasi sebanyak mungkin. Nanti kita samakan persepsinya. Ya? Oke. Baiklah anak-anak. Karena pertemuan kita sudah selesai, silahkan kalian kumpulkan hasil kalian tadi. Dan ini nanti kalian silahkan tempel di dinding kelas kalian ya. Lagi dari tadi. Oke, dengan emoji ini tadi dan apa yang telah disampaikan oleh beberapa teman kalian, berarti itu mengambil kesimpulan kalian hari ini belajar dengan rasa bahagia. Oke, karena waktu kita sudah hampir selesai, kalian silahkan kembali kepada tempat duduk kalian masing-masing. Kamu beres lah.
Oke, sudah berada di tempat masing-masing? Nah, sekarang kalian silakan memasin semua yang kalian buat tadi. Yang ada kertas, ada kotoran, diambil dan nanti buang karena kan abis ini ada pelajaran selanjutnya kan? Ya, pelajaran selanjutnya diharapkan kalian bersih sama seperti keyakinan kita. Keyakinan kita ada kebersihan dalam kelas kan? Baiklah, karena waktu kita sudah habis, sudah selesai, dan akan dilanjutkan dengan pelajaran selanjutnya. Pelajaran selanjutnya pelajaran siapa? Dewi lagi. Pelajaran yang IPA ya, oke? Baiklah, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, karena kita sudah mengakhiri pelajaran hari ini, kita mengakhiri dengan doa masing-masing di dalam hati yang sekarang dipimpin, oke? Baiklah, berdoa dimulai. Selesai. Ingat ya, tugas selanjutnya tadi adalah kalian mempelajari tentang iklan komersil. Oke. Setelah itu kalian catat ya informasi tadi, kalian catat dan nanti pertemuan selanjutnya kita bahas itu dan dengan semua persepsi yang kalian dapatkan kita jadikan satu. Oke? Ya udah. Kalian sekarang simpan bukunya, simpan medianya, media yang hubungan dengan ibu dan ketua kelasnya. Silakan nanti mencari atau menghubungi guru selanjutnya ya. Oke. Ada yang bisa bantu ibu bawa ini? Oke. Silakan Devi. Oke, akhir lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.